kita bertemu lagi di ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita memulai ibadah Natal kita. Semuanya pasti bersuka cita, amin. Mari kita memulai ibadah Natal kita pada hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan menyembah dan memuji Dia dengan hati yang penuh dengan hadirat Tuhan. Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit, Lord, I'm crying
dahsyat perkasa, Engkau sungguh dahsyat. Kami muliakan namamu, hanya Engkau Tuhan, sungguh hanya Engkau. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau yang ku perlu Tuhan. Ya Roh Kudus, Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. ya Roh Kudus, Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Hanya Kau Tuhan, Kau terutama, Kau terutama Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala apapun yang telah Kau berikan pada sampai saat hari ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan yang telah menjaga kami Tuhan pada sampai detik hari ini Bapa. Walaupun kami hanya bisa beribadah secara online Tuhan pada hari ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melawat kami semua Tuhan yang berada di rumah yang menonton video ini pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bisa menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa kepada kami semua Bapa. Dan Engkau juga Tuhan bisa memberikan kekuatan yang baru Tuhan bagi kami semua Bapa. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah ini semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami Tuhan berkat yang luar biasa Tuhan pada sampai detik hari ini Bapa.
Biarlah Tuhan kami merayakan ibadah Natal ini dengan sukacita Tuhan dan dengan penuh hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan lagu Kita Sorga Bergema. hadiah yang indah dan
menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita dengarkan firman-Nya. Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan. Hari ini sudah tak terasa kita sudah menjalani kehidupan kita ini sudah di penghujung tahun. Di bulan Desember ini. Ini berarti kita semua sebagai umat percaya, gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, di bulan ini sama-sama kita sudah mempersiapkan masing-masing untuk memperingati kelahiran Yesus ke dalam dunia ini yang pertama. Kedatangan Yesus juga kita peringati. Saudara, tentu membawa dampak yang luar biasa bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara, saya percaya kita semua menyongsong hari Natal ini dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Penuh damai sejahtera, penuh rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa berjalan sampai ke penghujung tahun ini 2020. Mari saudara, kita langsung saja siapkan hati kita sudah untuk menerima firman Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Mari saudara, kita baca sama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa saudara. Tuhan jelaskan dulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri
membunuh dan membinasakan. Itu adalah iblis adanya, saudara. Tapi Tuhan Yesus tegaskan, pribadi dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk supaya setiap umat yang percaya kepada dia boleh mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Jadi dari pembacaan ini, saudara, saya ingin ajak saudara, kita ada dua hal yang kita ingin telusuri, kita bahas bersama-sama. Supaya mereka mempunyai hidup. Yesus kata demikian. Tentu akan timbul pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa Yesus berkata begitu? Berarti sebelum Yesus datang, kita manusia tidak ada hidup, tidak mempunyai hidup. Tapi setelah dia datang, aku datang, supaya kalian semuanya mempunyai hidup. Apa sebabnya begitu, saudara? Kata-kata Yesus. Tentu kita ingin mendapat jawaban yang pasti dan jelas, yang sempurna. Tidak lain kita cari dari firman Tuhan yang menjawab hal ini. Mari saudara kita baca di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ketiga. Apa bunyi firman Tuhan? Semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1 dari pasal 2 Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tegas sekali, saudara, tulisan Rasul Paulus. Dengan firman Allah itu dia memberi jawaban bagi kita semua. Artinya, saudara, kalau dikatakan kita sebelumnya, sebelum kedatangan Yesus, kita manusia tidak ada hidup, mati hadirin di hadapan Tuhan. Kenapa? Disebut kita mati karena kita jatuh di dalam dosa. Kita melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, sehingga hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara, sampai firman Tuhan berkata, semua manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23, saudara bisa baca. Semua manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Lantas ditegaskan lagi, upah dosa itu ialah maut. Jadi saudara nggak main-main di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih tetap hidup dikuasai oleh dosa, oleh pelanggaran itu, hukum Allah, saudara, terhadap hukum Allah, kita mati di hadapan Tuhan. Contoh saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yaitu melanggar hukum Allah, perintah Allah untuk jangan makan pohon pengetahuan itu tentang baik dan jahat. Tapi mereka melanggar. Tuhan bilang, apabila engkau makan pohon pengetahuan itu, hari itu juga engkau mati. Tentu saudara, dibilang mati itu ada dua pengertian. Satu, sudah kehilangan hubungan dengan Allah. Tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Putus saudara. Tidak ada kehidupan lagi. Ya, yang kedua karena melanggar hukum Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara, kehidupan Adam dan Hawa, kalau dihitung harinya Tuhan, 1 hari di surga, 1000 tahun di bumi. Dan memang Adam itu tidak sampai hidup 1000 tahun. Berarti kalau secara hitungan hari surga, itu dia sudah tidak sampai 1 harinya itu surga. Dia sudah meninggal, mati di hadapan Tuhan. Umurnya 900 lebih. Nah saudara, dari sini saudara kita sudah bisa dapati bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Menuruti keinginan daging, hawa nafsu daging, ya,
hidupnya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, tapi Tuhan itu panjang sabar kepada manusia. Contoh saudara, kita bilang Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 14. Ini sebelum Yesus datang, pemazmur menuliskan ini saudara. Mari saya ajak saudara baca Mazmur 14, pasal 14. Ayat 1 sampai 3. Kebebalan manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Begitu ngerinya saudara, nada kata-kata Tuhan itu begitu keras sekali. Berarti sebenarnya Tuhan sudah ngap sekali melihat kita ulah manusia ini, ciptaannya. Ya saudara, sampai dibilang tidak ada yang berakal budi, semuanya sudah bejat, tidak ada yang mau mencari Allah. Bahkan mengatakan Allah itu tidak ada. Saudara, begitu sombongnya manusia. Itu di zaman pemazmur. Berarti kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus datang. Manusia masih tetap berbuat seperti itu. Itu sebabnya saudara kalau sering kita dapati dalam ayat, aku sangat menyesal menciptakan manusia. Kata-kata ini saudara memang pantas Tuhan katakan begitu. Kenapa? Dia tidak bisa terima keadaan kita seperti itu. Tapi hebatnya, sabarnya Tuhan masih menunggu kedatangan Yesus 600 tahun setelah itu. Yesus datang, dia membawa perdamaian. Dia mendamaikan manusia dengan Allah Bapanya. Dengan korban dia. Saudara tahu bagaimana Yesus mau berkorban untuk kita? Ya saudara, mari saudara saya ajak kembali baca dulu. Di dalam Efesus pasal 2 tadi, tapi ayat 4 mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Luar biasa saudara. Sekalipun manusia sudah bejat, sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang begitu berat di hadapan Tuhan, yang sudah secara manusia sudah tidak bisa diampuni lagi, manusia sudah tidak bisa diharapkan lagi, ya harusnya langsung dihukum saja, pantas dimurkainya. Tapi saudara, luar biasa, di sini dibilang, oh kaya, dan Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Betul kata-kata firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa saudara. Ya, kejahatan manusia dibalas oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Luar biasa. Bagaimana saudara itu dilakukan oleh Tuhan? Firman Tuhan lagi berkata begini saudara. Yesus datang menebus kita. Rela Dia mati di atas kayu salib. Bukan karena kita orang baik. Bukan karena kita orang yang benar. Bukan karena kita orang yang taat kepada Tuhan. Justru kita adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang berontak, orang yang melawan Tuhan. Mari saudara, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5. Saya baca ada 3 ayat. Di situ saudara, dijelaskan
Yesus mati pada saat kita lagi lemah. Lemah itu artinya lagi melakukan segala perkara yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Saya bacakan Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Selanjutnya ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jelas sekali saudara, 3 ayat menunjukkan panjang sabarnya Tuhan, penuh kasih karunia-Nya Tuhan, penuh rahmat-Nya Tuhan, ditunjukkan kepada kita semua. Yesus datang dan rela mati untuk kita, tidak lain karena Dia mengasihi kita. Dia ingin kedatangan Dia supaya manusia yang sudah kehilangan kehidupan sudah disebut mati, menjadi hidup kembali, mempunyai hidupnya kembali, hidup Yesus sendiri. Ya saudara, kita jadi percaya bahwa kita sekarang bisa hidup secara jasmani maupun secara rohani, tidak lain semuanya karena rahmat Tuhan yang besar, kasih karunia-Nya Tuhan yang luar biasa, yang berkelimpahan bagi kita semua. Hanya oleh karena kita iman kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beroleh keselamatan, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Saudara, apakah saudara dan saya tidak bersyukur pada Tuhan? Jadi setiap kita memperingati hari kedatangan Yesus, hari kelahiran Yesus, kita selalu ingat hal ini satu ini, bahwa Dia datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup yang bagaimana? Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, bukan sekedar hidup saja, dan mempunyainya hidup itu dengan segala kelimpahan. Saudara mau dilimpahkan oleh Tuhan? Amin, saudara. Sekarang kita rinci, di dalam manusia ini ada 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Oke, kenapa saya tempatkan tubuh dulu? Karena pada dasarnya manusia selalu mengeluh atau menuntut segala kebutuhan jasmani, tubuh jasmani ini. Tuhan berkata, jangan khawatir akan hal apa yang kau minum, apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Amin, saudara. Datang ayat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan bagi kamu. Artinya jangan takut kekurangan, jangan takut kesusahan, kesulitan. Pasti Tuhan siap mencukupi semua kebutuhan kita. Tuhan mengatasi semua persoalan kita, asal kita utamakan dulu. Fokus pertama, Tuhan adalah di atas segala-galanya. Kita dapatkan dulu kerajaannya, yaitu kebenarannya, sukacitanya, damai sejahteranya. Sebab firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi yang utama soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Amin, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi tegaskan di bagian lain firman Tuhan. Berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya tidak patut, tidak seharusnya kita bimbang mengenai kebutuhan hidup jasmani ini. Tuhan sudah siap, bukan saja Dia tebus kita, Dia selamatkan jiwa kita, Dia selamatkan kehidupan kita, tapi Dia berikan kehidupan yang berkelimpahan. Percaya saudara? Amin.
Haleluya. Nah, sekarang yang kedua tentang jiwa. Jiwa ini jangan dianggap remeh, saudara. Ini pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Bisa timbul masalah, saudara. Sering sekarang orang menjadi sakit, menjadi stres, itu karena pikirannya sedang sakit. Jiwanya sedang sakit. Ini perlu diobati oleh kuasa Tuhan. Dengan apa saudara bisa diobati, saudara? Kita baca dulu di dalam Yakobus pasal 1, ayat yang ke-21. Kita baca, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Tuhan mau, sebelum kita mau menerima firman Tuhan, kita harus singkirkan dulu. Kita buang segala yang kotor, yang bentuk kejahatan, segala bentuk apapun kejahatan itu, saudara. Kita buang dulu, keluarkan dari hati kita. Jangan sampai kita simpan, kita pertahankan. Kita harus buang semuanya. Kayak sampah saja sudah tidak perlu lagi. Kita buang sampai bersih hati kita. Nah, dengan hati yang lemah lembut, sambutlah firman Allah yang saudara dan saya baca, dengar, renungkan siang dan malam. Itulah yang ada diam di hati saudara dan saya. Berkuasa ada di dalam hati saudara dan saya. Bertakhta sepenuhnya firman itu. Itu firmanlah yang terus menerus ya menyelamatkan jiwa saudara. Artinya memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita, kekuatan, kesehatan. Ya, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Penuh kasih, penuh kemurahan, belas kasihan. Itu semua ada di dalam hati saudara. Karena firman itu yang membentuk saudara dan saya. Dan firman itu juga yang akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Tolong dibacakan. Yohanes pasal 15 ayat 7. Saya bacakan bagi saudara ya. Yohanes pasal 15. Sebentar ya saudara. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wah saudara, ini bukan kata-kata kosong, bukan janji gombal dari Yesus. Yesus berkata, apabila kita tetap ada di dalam Yesus dan firman-Nya ada di dalam kita, ini berarti hubungan saudara dengan Tuhan itu sudah manunggal. Dua menjadi satu dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita cukup dengan kata-kata firman-Nya ada di dalam kita. Sama juga Yesus ada di dalam kita. Apa yang dijanjikan Tuhan? Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Luar biasa saudara, ini bukan main-main saudara. Kalau sampai tingkat level kita manunggal dengan Allah, bersatu dengan Yesus, kita simpan firman-Nya di dalam kita terus menerus, dan kita juga tetap ada di dalam Dia dalam segala keadaan apapun. Tidak mundur, tidak jauh dari Tuhan, tidak melarikan diri dari Tuhan. Tetap berada di dalam Tuhan. Itu saudara, janji itu datang untuk kita. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Berarti jiwa kita akan menjadi tenang sekali. Jiwa kita akan merasa puas sekali hidup di dalam Tuhan. Tidak ngomong kosong saudara. Saudara jauh dari segala kelemahan. Lebih-lebih jauh dari segala penderitaan, gelisah, kekhawatiran. Jauh itu semua. Karena ada Yesus di dalam. Maka itu Yesus bilang, firman Tuhan bilang begini. Tuhan bilang, hatinya melekat dengan aku. Maka aku akan luputkan dia, menjawab dia,
memberikan kekuatan bagi dia. Itu firman Tuhan, saudara. Pemazmur bilang begitu, jika hatinya melekat dengan aku, Tuhan bilang begitu, segala sesuatunya aku yang bertindak untuk dia. Amin, saudara. Kita baca saja di dalam Mazmur ya. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, komplit semua, saudara. Itu komplit. Kalau dibilang 4 sehat, 5 sempurna, ada di dalam kata-kata Tuhan ini. Jadi berarti kehidupan saudara dan saya dijamin, baik tubuh, jiwa maupun roh saudara dan saya dijamin terpelihara dengan sempurna apabila saudara dan saya tetap mempertahankan kondisi ada melekat dengan dia. Hidup ini selalu terhubung erat dengan Tuhan kita. Amin, saudara. Dalam keadaan apapun saudara dan saya tidak berubah, Yesus adalah segala-galanya. Dia ada di tempat utama bagi kita. Selalu kita sanjung tinggi dia. Ya, segala sesuatu keberhasilan kita tidak lepas dari turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jadi itu tingkat yang kedua, jiwa kita bisa tenang, bisa kuat, diberkati terus. Baik melalui jiwa kita maupun yang lainnya semua. Itu karena firman Allah itu terus ada di dalam kita. Firman itu yang bekerja di dalam kita. Yang ketiga terakhir tentang Roh Kudus. Roh kita harus ada ditemani, disertai oleh Roh Allah itu. Tuhan sediakan rohnya untuk mendampingi roh kita. Supaya roh kita ini kuat, roh kita teguh, roh kita tetap punya kuasa, punya urapan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Saudara diberikan kekuatan. Itu sebabnya Yesus berkata, kita baca di dalam Yohanes ya, pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 dan 18. Yaitu roh, atau ayat yang ke-16 ya, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, 2 ayat ini kita baca. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dikatakan seorang, arti satu pribadi sebagai penolong. Roh Kudus itu penolong, saudara. Ingat, saudara. Saudara dan saya nggak usah cari kemana-mana sebagai penolong yang abadi. Penolong yang abadi itu Tuhan sudah taruh di dalam kita, saudara. Yaitu Roh Kudus. Saudara harus percaya, Roh Kudus itu penolong, saudara. Amin. Roh Kudus itu penolong. Sekaligus dia roh kebenaran. Dia bawa kita kepada seluruh kebenarannya. Dia pimpin kita. Dan juga dijelaskan lagi firman Tuhan. Roh Kudus itu juga adalah penghibur. Kita baca di dalam ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara dan saya berterima kasih. Lengkaplah kebutuhan jasmani sudah disiapkan, kebutuhan jiwani, masalah mentalitas kita, kepikiran kita, keinginan kita, sudah disiapkan lagi firman-Nya. Dan yang terakhir, semuanya Tuhan siapkan melalui kuasa Roh Kudus. Dia sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, sebagai penghibur, ya, yang akan terus menyertai kita
Dan Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang kita sudah dengar dari firman Tuhan. Saudara bahagia kalau sudah tiga-tiganya melengkapi kehidupan kita? Amin, saudara. Nah, itu sebabnya kita baca sebagai menjelang ayat terakhir, Efesus pasal 1. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus bukan sekedar penolong sebagai penghibur, tapi dia adalah meterainya Allah. Saudara dan saya akan disebut anak Allah, anak kerajaan Allah, anak mempunyai warisan kerajaan Allah. Itu karena ada Roh Kudus yang ada pada kita, menjadi meterainya Allah. Sehingga saudara dimanapun, siapapun akan melihat saudara dan saya, terlebih di mata Tuhan, kita ini resmi dan asli milik Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan karena ada jaminan dari Roh Kudus itu. Dijamin supaya saudara dan saya akan menerima segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, baik di bumi ini maupun yang di surga. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya karena ada jaminan daripada Roh Kudus. Saudara senang saudara kalau hidup saudara dijamin? Ada yang menjamin saudara? Tentu senang sekali. Kita tidak khawatir. Segala sesuatu yang janji Allah itu kepada kita, baik di bumi maupun di surga, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, karena ada Roh Kudus yang memeteraikannya, yang menetapkannya. Saudara dan saya tinggal jalan hidup bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan, iya dan amin akan digenapi segala-galanya semuanya, karena ada Roh Kudus di dalamnya. Dia yang mengerjakan segala sesuatunya. Sebagai ayat terakhir, saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk memiliki hidup itu, hidup yang di dalam kelimpahan. Ini satu kepercayaan, saudara. Itu sebabnya saudara punya sikap, keberadaan saudara harus benar di hadapan Tuhan. Saudara mau diberkati terus oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-17, saudara. Yeremia pasal 17, ayat yang ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah saudara, kehidupan Kristus, kehidupan Tuhan, sebagai kita, sebagai anak kerajaan Allah, akan dipresentasikan, representasikan oleh Tuhan melalui kehidupan kita, adalah orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Janjinya apa, saudara? Saudara tidak akan mengalami kekeringan. Karena itu seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi air. Bahkan akar-akarnya merambat sampai ke batang air itu. Sehingga saudara tidak khawatir akan panas teriknya matahari. Bahkan tidak terkena kepada kita. Dan daunnya, yaitu sayap kehidupan kita ini terus berkembang kemana-mana, saudara. Ia menghirup udara yang hidup dari Tuhan lewat daun itu. Dan saudara, tentu kita tidak khawatir lagi
apapun ancaman yang ada di dunia ini, kita tidak khawatir akan tahun kering, tahun kesusahan, segala penderitaan. Karena apa? Dia ada bersama dengan kita. Bahkan dia bilang, kita akan tidak berhenti terus menerus dari hidup ini menghasilkan buah-buah yang berkenan di hati Tuhan. Amin saudara. Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya saudara, kita setiap memperingati hari Natal, hari kelahiran Yesus, hari kedatangan Yesus. Salah satunya ini yang kita terus ingat, bahwa dia datang untuk supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Syukur saudara pada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini firman-Mu, ini janji-Mu, ini kebenaran-Mu. Kami dengar, kami terima, kami pegang teguh, dan kami renungkan siang dan malam. Dan kami perkatakan itu siang dan malam. Saya percaya Tuhan, itu semua akan digenapi oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekianlah firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat-saat momen Natal ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Berkenan di hati-Mu Tuhan, semuanya tidak lain sumber dari firman Tuhan, dari kebenaran-Mu. Tuhan, kami sangat diberkati siang hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Bahkan bukan saja sebagai pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia, sehingga janji Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Jemaat GKI Genesaret seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Di dalam suasana Natal ini kami siap untuk menyambut kedatangan Yesus seluruhnya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat ke hadapan Allah. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu Genesaret Kelapa Gading, bahkan di seluruh dunia Tuhan hari ini bersuka cita dan bersorak-sorai atas kasih-Mu ya Allah, di mana anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu menjadi manusia ya Tuhan, untuk menyelamatkan manusia yang telah terhilang ya Tuhan. Melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu bahwa barang siapa yang percaya dan bertobat akan menerima anugerah keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Arif Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan tentang kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Agar kami Tuhan sungguh-sungguh menghargai anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Untuk kami lebih sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh janji-Mu bagi setiap kami boleh digenapi dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini yang bagian dalam pelayanan ini, baik WL, pimpinan pujian dan singer, dan yang menyampaikan firman-Mu dan para pemain musik. Tuhan Engkau berkati semuanya Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat-Mu Genesaret Kelapa Gading, Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami Bapa. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Supaya kami berharap dan bergantung kepada-Mu. Perlindungan yang daripada-Mu Tuhan sempurna bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon kepada-Mu Bapa supaya melalui perayaan-perayaan Natal ini tahun ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di seluruh dunia bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pemberita-pemberita firman seluruh dunia. Tuhan Kau memberkati mereka, mengurapi mereka lebih-lebih lagi Tuhan. Sehingga sebanyak mungkin jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai negeri, sertai bangsa ini. Karuniakan keamanan ketertiban di negeri ini Bapa di sorga. Pemerintah bangsa kami juga Tuhan Kau sertai mereka. Presiden, wakil presiden, para menteri-menteri. Demikian juga pemerintah daerah dari para gubernur ya Tuhan, para bupati, para camat, para lurah. Tuhan menyertai mereka bahkan RT RW sekalipun Bapa di sorga. Sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Indonesia ya Tuhan Engkau berkati. Allah pulihkan negeri ini Tuhan. Sehingga negeri ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Tuhan Engkau pulihkan Bapa. Untuk pemerintah Tuhan berikan hikmat. Apa-apa perlu dilakukan Bapa di sorga untuk melakukan Tuhan apa yang patut dilakukan di negeri ini sehingga bangsa ini boleh dipulihkan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kota Jakarta di mana kami tinggal di kota ini, Kau berkati kota ini, karuniakan keamanan dan ketertiban, damai sejahtera-Mu tercurah atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang kudus. Kami naikkan doa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih di dalam Tuhan, kita sekalipun beribadah Natal ini adalah melalui online, live streaming ini belum tatap muka secara langsung, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, sukacita kita di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan dan rahmat-Nya Tuhan itu tidak pernah terhenti, selalu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu saudara, sebagai tanda terima kasih kita, sebentar kita akan akhiri ibadah Natal ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kami siap untuk menyambut rahmat-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Kekasih di dalam Tuhan, mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan tinggi-tinggi, terlebih buka hati sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar datang dari Allah Bapa kita. Damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, kasih setia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, bahkan tetap tinggal di dalam saudara sehingga kehidupan saudara selalu diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara diberkati Tuhan, usaha saudara diberkati Tuhan, mata pencarian saudara diberkati Tuhan, seluruh pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Demikian juga pelayanan saudara, pengabdian saudara, pengorbanan saudara diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sudah menerima berkat-Mu yang melimpah. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal.